أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah SWT di mana pada subuh kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk senantiasa beribadah mengabdi kepadanya. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan amanah ilahiyah, amanah risalah yang telah Rasulullah sampaikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati, kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan apa yang telah Allah tunjukkan, berikan petunjuk pada kita semua melalui Al-Quran dan Hadis. Bapak-bapak sekalian, kita lanjutkan pada subuh kali ini kajian kita atau tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sedikit demi sedikit tadabbur kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa mendapatkan hidayah, ya. Kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup dan membimbing kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita kemarin masih atau surat Al-Insyiqaq, ya. Surat Al-Insyiqaq ini adalah surat Makkiyah, ya. Kemarin kita bahas sampai ayat ke-9, ya. Nah, yang sebelum kita lanjutkan, kita bacakan atau untuk mengingatkan, ya, dari ayat 1 sampai ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idzas samaun syaqqat. Apabila langit telah terbelah, ya. Wa dinat li rabbiha wa huqqat. Dan langit itu patuh, ya, li rabbiha kepada Tuhan, atas perintah Tuhannya, wa huqqat, dan itu memang seharusnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa idzal ardu muddat, dan tatkala langit al-ardu bumi muddat dihamparkan, ya. Wa alqat ma fiha wa tahallat, dan bumi mengeluarkan apa yang ada di kandungannya, yang di dalam buminya, wa tahallat, dan mengosongkannya. Wa dinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi patuh kepada Tuhannya dan memang seharusnya patuh kepada Tuhannya. Jadi di ayat 1 dan 5 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang bagaimana langit nanti, ya, di hari kiamat. Ketika terjadi hari kiamat itu langit insyaqqat, ya, hancur, pecah gitu. Dan langit pecahnya itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa dinat li rabbiha wa huqqat, dan memang sudah sepantasnya langit itu patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di sini juga wa idzal ardu muddat, dan Allah disini menyebut bahwa tatkala al-ardu bumi dihamparkan, ya, nanti bumi itu dihamparkan, wa alqat ma fiha wa tahallat, dan bumi mengeluarkan segala isinya. Ma fiha, ya. Jadi wa tahallat, dan mengosongkan bumi dari isinya itu. Nah, para mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud adalah para mayit, ya, kita manusia semua. Jadi nanti manusia ataupun para ahli kubur itu akan dibangkitkan dari perut bumi, akan dikeluarkan, dan itu semua adalah dalam rangka langit terpecah, kemudian bumi menghampar, gitu kan, sampai digambarkan bahwa nanti itu manusia
akan memenuhi bumi gitu kan. Karena yang dibangkitkan itu dari mulai Nabi Adam ya, dari manusia pertama sampai nanti manusia terakhir hari kiamat gitu. Itu akan dibangkitkan semua sampai digambarkan manusia itu hanya bisa menapak ya, menempati dirinya sendiri, itu saking padatnya. Dan dan kondisi inilah ya manusia akan berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sudah melupakan ya, yang lain, yang ada adalah di pikiran mereka itu ataupun di dalam manusia itu sibuk dengan dirinya sendiri mempertanggungjawabkan amal-amalnya. Ya. Dan keringat yang dikeluarkan oleh manusia ya saat itu adalah bagaimana ada yang sampai menenggelamkan dirinya itu kan, saking panasnya. Di hadis yang lain ataupun di dalam keterangan lain dikatakan bahwa nanti itu matahari didekatkan, ada 7 matahari yang didekatkan, satu matahari so panas sekali. Sekarang nanti itu ada 7 matahari yang didekatkan, dan tentunya ini sangat tergantung kepada amal masing-masing ya. Dalam satu hadis yang sering dibacakan ya, di mana nanti ada 7 golongan ya yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzilluh. Jadi pada hari di mana tidak ada perlindungan, tidak ada payung kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, kalau kita kembali kepada tadi ya, ada hadis bahwa tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dzilla illa dzilluh. Tidak ada perlindungan kecuali dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau kita bikin payung segede apapun, sekuat apapun nanti ya tidak bisa menembus atau tidak bisa menghalangi panasnya matahari, panasnya kondisi saat itu. Ada yang keringatnya itu sampai ke lutut, ada yang sampai ke leher, ada yang sampai melebihi tubuhnya gitu saking panasnya. Tentunya ini bukan tentunya sangat terkait dengan amal ya, tidak hanya cuaca saat itu tetapi memang terkait dengan amal perbuatannya. Dan orang-orang yang akan diberikan perlindungan Allah SWT tentunya akan terlindungi dari panasnya saat itu kondisi saat itu. Yang diantaranya apa? Ada 7 golongan ya. Imam yang adil, yaitu imamun adil itu diantaranya. Kemudian siapa lagi? Orang yang rajulun qalbuhu yata'allaqu bil masjid. Itu. Orang-orang yang hatinya terkait dengan masjid. Itu diantaranya yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang atau bagian daripada golongan itu. Ya, kita dengan masjid, ya hatinya terkait dengan masjid, kemanapun kondisinya terkait dengan masjid. Ya tentunya terkait dengan masjid bukan untuk ibadah, ya ibadah kepada Allah SWT, mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena masjid itu ya tempat untuk beribadah, tempat untuk aktivitas-aktivitas positif yang lainnya, itu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara orang-orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diantaranya lagi adalah orang yang senantiasa berbuat kebajikan ya, berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia atau tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya berinfak dengan ikhlas gitu. Itu diantaranya. Kemudian ada juga pemuda ya, pemuda yang nasya'a fi ibadatillah. Dia dia sibuk dengan ibadah kepada Allah SWT. Nah, pemuda itu tentunya
ya kalau dilihat daripada masa-masanya adalah masa-masa untuk mengekspresikan diri, kemudian apa biasa ke hal-hal yang negatif gitu kan. Ini pemuda-pemuda yang dia senantiasa mensibukkan dirinya dengan ibadah pada Allah SWT, itu adalah bagian daripada yang masuk ke dalam 7 golongan ya. 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Ini wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Jadi dan langit dan bumi ya itu taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sungguhnya engkau kadihun ila rabbika. Di sini kata-kata kadihun itu artinya beramal, ya engkau melaksanakan aktivitas di dunia ini itu akan menemui Tuhanmu. Famulaqihi, ya, engkau akan mendapatkannya. Nah, ini mendapatkannya itu akan mendapatkan Allah SWT, akan berhadapan kepada Allah SWT. Kemudian ada juga yang pasti mengatakan hi-nya itu, domir hi-nya itu kembali kepada kadihun, kepada amalnya, kepada upaya-upaya yang telah dilakukannya. Jadi akan menampakkan apakah amal-amalnya itu amal kebaikan atau amal kejelekan, akan mendapatkannya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya engkau berjalan ya menuju kepada Tuhan dan engkau akan mendapatkannya. Jadi engkau beramal di dunia ini, ya hidup di dunia ini itu akan menuju pada Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan apa yang telah kita perbuat. Ya, nanti itu famulaqihi. Nah, fama man utiya kitabahu biyamini, adapun orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dari tangan kanan atau sebelah kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Nah, di sini kemarin ya dikutip oleh Ibnu Katsir ya dan telah dibacakan bahwa orang yang dihisab itu ya akan udziba, akan disiksa. Setiap yang dihisab itu akan disiksa. Ya, setiap amal tentunya dari amal-amal perbuatan yang jelek ya, dia akan mendapatkan siksaan. Udziba semua. Nah, kemudian Siti Aisyah bertanya, bagaimana tentang hisaban yasiro? Hisab yang ringan itu kumaha? Nah, itu jadi bertanya, kata Rasulullah bahwa itu pada ujungnya nanti setiap yang dihisab itu akan disiksa. Itu jadi kita setiap perbuatan kita itu sebagaimana di ayat ini dikatakan, "Pamayamal misqala dzarratin khairan yarahu, pamayamal misqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang berbuat kejahatan sekecil apapun, maka dia akan melihatnya, akan mendapatkan hisabnya, siksaannya, gitu. Dan di hadis Bukhari yang panjang itu ya, bahwa orang-orang beriman itu akan dihisab, kemudian setiap perbuatan jeleknya itu akan mendapatkan balasannya, siksaan gitu kan, dan akan di situ tergantung amalnya berapa lama dia akan ada di neraka. Nah, kemudian setelah bersih itu dalam keadaan gosong gitu ya, itu akan dilemparkan ke Nahril Hayat, ke sungai Al-Hayah gitu nanti. Kemudian bersih dan dimasukkan ke dalam surga berdasarkan bimasyiatillah gitu kan, berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah kehendaki dimasukin itu di dalam hadis man kana misqalan man kana fi qalbihi la ilaha illallah, barang siapa di dalam hatinya itu ada la ilaha illallah, keyakinan tiada Tuhan kecuali Allah, walaupun hanya sebesar biji dzarrah gitu, itu akan masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak. Nah, kemudian di hadis ini mengatakan bahwa orang yang Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah
aku dengan hisaban yang ringan. Ditanya apa yang maksud dengan hisaban yasir di situ, yaitu orang-orang yang dihisab oleh SWT, kemudian Allah Subhanahu wa taala memaafkannya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni gitu. Jadi ada yang nanti itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa atas hamba tersebut. Hisaban yasir di situ adalah Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Jadi dihisab, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni atas dosa tersebut, atas hisaban tersebut. Nah, ini sebagaimana dalam riwayat yang lain ya disebutkan bahwa seseorang itu tidak akan masuk surga kecuali dengan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi la yadkhulul jannata ya bi amalih, tetapi dia masuk surga itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Makanya tadi ya doa-doa kita pada Allah Subhanahu wa taala itu kepada yang sudah meninggal itu dimintakan ampunan. Allahumma gfir lahu warhamhu ya. Jadi Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia dan rahmatilah, ya, sayangilah dia gitu kan, mayit ataupun orang yang meninggal itu. Wa'afihi wa'fu anhu, hapuskan dosanya gitu kan, maafkan segala kesalahannya. Dan manusia memang tidak akan bisa gitu kan dengan amal-amalnya itu bisa menembus surga dan menghindari neraka. Ya kecuali tadi dengan ampunan Allah SWT. Dan memang ke manusia itu kecenderungannya untuk cenderung kepada dosa ya, walaupun diberikan kecenderungan kepada takwa, tetapi hawa nafsunya dan setan itu senantiasa mengganggu manusia ya, itu jadi sehingga jadi pemberat ya, pemberat hisab nanti. Jadi pasaufa yuhasabu hisaban yasir, orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanan maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan dikembalikan kepada ahlinya, kepada keluarganya, masruran dengan gembira. Nah, di sini ahli di sini menurut ada beberapa tafsiran yang dimaksud keluarga di sini itu keluarga yang mana? Ada menafsirkan ataupun beberapa itu seperti Ibnu Abbas bahwa yang maksud dengan ahli di sini adalah yang berarti kan ahli surga gitu. Jadi dia lain kalau ahli surga itu keluarganya siapa? Ya bidadari gitu kan. Jadi kenikmatan atau orang-orang yang ahli surga yang akan menemani dia di surga nanti. Ahlihi masrur. Jadi dia akan dimasukkan ke surga, akan bertemu dengan keluarga yang di surga, masruron dengan yang gembira. Dan tentunya apakah keluarga kita juga akan ketemu di sana? Nah, kalau sama-sama orang yang beriman, ya, akan ada. Itu di dalam surat An-Najm ya. Di dalam surat An-Najm itu ada di situ bahwa waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amrihim syai'. Bahwa orang-orang yang beriman kemudian keimanan dia tuh wattaba'u dzurriyyatahum biiman. Jadi keturunannya juga sama mengikuti dia dengan keimanan. Maka alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amrihim syai'. Jadi nanti dia akan bertemu dengan dzurriyyahnya itu ya di hari kiamat atau di akhirat nanti, dan tidak mengurangi sedikit. Jadi nanti akan bertemu keluarga-keluarga yang sama-sama beriman. Makanya kalau kita pengen kumpul kembali di sana di surga, ya kalau di sini ketika orang-orang yang akan mendapatkan kitabnya dari sebelah kanan, kemudian dia akan yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan kembali kepada keluarganya di surga masruran dengan gembira. Ya. Bisa jadi keluarga nanti adalah keluarga, dan memang yakin ya kita bahwa ahli surga itu nanti akan mendapatkan bidadari-bidadari surga ya, dan kenikmatan-kenikmatan surga yang lainnya.
yang tidak terbayangkan, bahkan sesuatu yang tidak terbayangkan nanti akan didapatkan. Dan keluarga di dunia juga kalau sama-sama beriman, maka dia akan bertemu di sana. Gitu. Kemudian di beberapa ayat Al-Quran menggambarkan itu semua. Jadi orang beriman, kemudian diikuti keimanannya oleh keluarganya ataupun duriyahnya, keturunannya, maka dia akan ketemu. Jadi kalau kita dengan keluarga kita, nenek kita, kakek kita, bapak kita, ibu kita, ya, istri, anak, kalau pengen sama-sama ya berarti kita harus sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nanti akan berkumpul di surga. Gitu. Wa man utiya kitabahu wara'a dhahri. Adapun orang-orang yang utiya kitabahu wara'a dhahri, yang mendapatkan atau mengambil kitabnya itu wara'a dhahri, ya melalui bagian melalui belakang, fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak yad'u suburan, karena alangkah celakanya aku, subur. Jadi bahasa di sini yad'u, jadi berteriak. Jadi akan ya berteriak di sini bukan berteriakin, artinya satu ungkapan yang penyesalan, ya penyesalan. Ya aku menjadi orang yang suburo, gitu kan, orang yang rugi, gitu kan, yang halaka, yang hancur, gitu. Jadi orang yang wara'a dhahri, ada yang dari sebelah kanan, kemudian ada orang yang mendapatkan buku amalnya itu dari belakang. Jadi mungkin di sini ungkapan juga bahwa dia gak mau tuh lihat bukunya. Kan sekarang juga ada anak yang rapotnya kalau merah itu gak mau buka buku, nah kan gitu. Malu, gitu, tega. Apalagi nanti akhirat itu, aduh, boro-boro pengen lihat gitu kan, dia udah teriak aja tuh, aduh. Jadi wayat subur alangkah meruginya aku gitu, atau hancurnya aku. Kemudian yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Nah, kemudian innahu kana fi ahlihi masrura, bahwasanya dia di keluarganya itu masruran. Nah ini dia bergembira sedikit, tapi dia nanti akan makdum. Di dalam satu hadis itu dikatakan bahwa di keluarganya dia bergembira, kemudian ada yang makdumun, yang dia kadim gitu kan, dia merasa menyesal juga gitu. Jadi mungkin saja di sini di sini katakan bahwa ahli masrur di sini adalah ketika dia dengan keluarganya itu ada amal-amalan yang dia tidak merasa gitu, tidak merasa bahwa itu adalah salah gitu kan, sehingga dia merasa gembira, kemudian selanjutnya dia merasa makdumun, dia merasa sedih gitu kan, merasa menyesal dengan perbuatannya. Nah ini juga sama gambaran bagaimana keluarga itu, ya, maka harus tadi ya, apakah masrurun keluarga itu kita temu bahagia selamanya, termasuk nanti di akhirat, atau hanya sebentar saja, yang kadang-kadang kita suka terjebak dalam memberikan satu makna kebahagiaan di dalam kehidupan berkeluarga gitu kan. Kita kadang memberikan kebahagiaan tetapi berdasarkan hawa nafsu gitu kan, memberikan kebahagiaan tetapi tidak sifatnya itu hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Kalau dan ini juga kadang-kadang kan suka kita salah gitu, tafsiran kita ataupun pikiran kita tuh hanya untuk kebahagiaan untuk dunia saja gitu. Contoh seumpama kita memberikan pendidikan kepada anak, ya, pendidikan kita itu supaya nanti masa depan cerah gitu kan, mendapatkan kerja yang baik. Ya, targetnya target duniawi saja gitu kan. Bagaimana kita supaya masrur itu diberikan target-target akhirat gitu. Pendidikan ataupun pengkondisian keluarga kita itu dengan bagaimana kita bisa masrurun, sukses, ya, bahagia sampai di akhirat nanti. Nah ini adalah dia masrur di sini, dia bahagia sebentar, kemudian selanjutnya penyesalan gitu. Maka berikanlah
hal-hal yang positif, hal-hal yang baik pada anak atau pada keluarga kita. Jangan sebaliknya gitu kan. Kita membiarkan keluarga kita itu hanya di dalam bentuk hal-hal duniawi saja gitu. Kita jangan terbawa ataupun kadang-kadang suka terjebak dengan ungkapan-ungkapan ya hidup ini hanya sementara, hidup ini hanya sekali gitu kan di dunia, nikmatilah hidup di dunia. Tetapi tidak, bahwa bukan sekali hidup itu. Di dunia itu hanya sementara. Hidup di dunia itu manusia paling ini kan 100, ada sekarang yang 150 tahun ya, di mana kemarin ada informasi. Manusia ibu-ibu di daerah negara muslim juga di daerah Asia Tengah ya. Itu 150 tahun di daerah mana ya? Yang pakai pakaiannya itu pakaian khas gitu, pakai tebal itu. Masih dia pakai. Itu 150 tahun. Dan dia alhamdulillah kemarin seperti apa yang suruh pakai masih berkerudung, menutup aurat, kemudian hal-hal yang di sini menunjukkan bagaimana keimanan dia gitu. Nah, kalau kita diberikan panjang itu 150 tahun, di akhiratnya itu kan abadan, langgeng, dan itu masa di akhirat itu kan bandingannya itu sangat lama sekali dengan di hitungan waktu dunia gitu. Itu yang paling langgeng dan itulah yang harus menjadi perhatian kita semua gitu kan. Makanya orang-orang yang hayis itu, orang-orang yang cerdas itu adalah orang yang memperhatikan setelah kematian gitu, kehidupan setelah kematian menjadi satu perhatian. Nah ini wayan qalibu ila alihi masruro wa yasla sa'ira, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka sa'ir. Innahu kana ahli masruro innahu dhanna alla yahur, bahwasanya dia menyangka bahwa dia bahwa nanti dia akan dikembalikan, akan dihisab oleh Allah SWT. Bala inna rabbahu kana bihi basira, ingatlah bahwasanya Tuhanmu akan senantiasa memperhatikan ya, basira. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala fala uqsimu bisyafaq ya, di dalam ayat ke-16-nya. Maka sesungguhnya aku bersumpah dengan cahaya bisyafaq itu kalau diterjemahkan kebanyakan itu adalah waktu cahaya merah di waktu senja. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa asyafaq ini cahaya di pagi hari gitu kan. Jadi Allah SWT fala uqsimu bisyafaq, Allah Subhanahu bersumpah dengan cahaya merah di langit, yang tapi kebanyakan bahwa dimaksud dengan asyafaq ini adalah cahaya merah di waktu senja ya. Bisa ada yang mengatakan juga balibat pagi ya. Sekarang ada juga mengatakan asyafaq di sini adalah cahaya merah di waktu senja. Mas Ande? Lembayung ya. Layung cahaya. Jadi ini suatu yang indah ya kita lihat, dan Allah sudah bersumpah dengan itu. Dan cakrawala gitu ya. Dan ini juga menjadi hal yang harusnya menjadi tadabbur buat kita semua ya, menjadi pengingat kepada kita semua tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, Allah bersumpah dengan ini, fala uqsimu bisyafaq. Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja. Itu syafaq. Wal laili wa masak, dan demi malam yang diselubungi. Sebagian mufassir mengatakan wa wasak di sini adalah perkumpulan-perkumpulan benda-benda, itu bintang-bintang. Walaimi wa masak itu yang diselubungi, kemudian di situ ada perkumpulan bintang-bintang. Ya, sesuatu yang kalau kita lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala ya, alam yang Allah ciptakan dengan keagungannya, dengan keindahan dan kebesarannya. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wa mawasak. Allah bersumpah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang sebagaimana kita dapatkan di ayat-ayat yang lain. Wal qamari idza tasak, dan demi bulan
dan dengan bulan apabila telah idat tasyak, apabila purnama, bulan purnama. Gitu. Jadi Allah SWT bersumpah ataupun mengingatkan ya, dengan alam Allah Subhanahu Wa Taala yang telah Allah ciptakan, yang mana ini adalah ciptaan-ciptaan Allah yang maha besar, yang maha agung dan maha indah gitu kan kalau kita lihat alam dengan cahaya waktu senja, kemudian Allah SWT bersumpah dengan langit dan yang diselubungi langit, ya termasuk bintang-bintang di dalamnya. Kemudian wal qamari idza tasak, ya, dan bulan apabila purnama, ya indah kan gitu ya. Latar kabun atau bakon antobak. Nah ini Allah SWT mengatakan bahwa sesungguhnya kalian ya akan melalui latar kabun atau bakon antobak. Sesungguhnya kalian akan melalui tingkatan demi tingkatan dalam kehidupan. Ini latar kabun atau bakon antobak itu banyak riwayat ya kaitan dengan tafsirnya, termasuk dari Ibnu Abbas ya dan Ahmad ya, itu masing-masing punya tafsirnya. Bahwasanya di sini latar kabun tobakon antobak itu adalah kita hidup itu kan melalui tahapan-tahapan, akan melalui tingkatan-tingkatan. Jadi Rasulullah di sini kata Ibnu Abbas bahwasanya kehidupan itu akan, kalau kita lihat ya di dalam hadis yang lain bahwa manusia itu diciptakan dari mulai segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian ada tulang, kemudian menjadi sempurna dan dilahirkan. Ini tobakon bagian daripada tobakon antobak. Kemudian bahwa latar kabun tobakon antobak ini sendiri adalah tingkatan dalam kehidupan, kita mendapatkan kesuksesan dan sebagainya. Jadi ya kita dengan umur kan terus mengalami perubahan-perubahan. Ya gitu. Jadi latar kabun atau bakon antobak, kalian akan melalui tingkatan kita dalam kehidupan atau keadaan demi keadaan. Ya. Jadi kata Nabi SAW atau menurut Ibnu Abbas bahwa di sini tobakon antobak itu kalian telah akan mengalami, akan melalui keadaan demi keadaan, kondisi demi kondisi. Ya. Latar kabun atau bakon antobak. Tentunya kita di sini ya melalui kehidupan itu dalam menghadapi tobakon antobak ini kita mau dibanyakin di mana gitu kan. Jadi ketika kita mendapatkan ataupun menjalani kehidupan dalam setiap tahapannya itu akan mengisi dengan apa setiap tahapannya itu. Jadi apakah dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apakah dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kita semua. Latar kabun atau bakon antobak. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia akan mengalami tingkatan demi tingkatan. Nah, ini kalau kita lihat di dalam keterangan yang lain bahwa umur kita juga sama. Bahwa kalau kita lihat di dalam surat Tabarok itu kan bahwa kita akan diuji ya, dalam kehidupan ini, dan akan nanti disaring siapa yang ahsanu amala, yang paling baik amalnya gitu. Jadi ketika kita menghadapi kehidupan tingkat demi tingkat, nah ini atau keadaan demi keadaan, itu kita bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita melaluinya. Ya, tiada satupun ya tahun yang datang melainkan tahun berikutnya lebih. Kalau seandainya di dalam kehidupannya kita akan menjalannya dengan kebaikan, maka akan mendapatkan kebaikan. Ada sebagaimana dalam satu hadis ya dikatakan bahwa barang siapa yang harinya lebih baik ya, maka dia akan abroh, dia akan bahagia, akan sukses gitu kan. Ini
kita juga waktu itu ya, performan kita tuh dilihat nanti. Kinerja kita dalam kehidupan itu akan muncul dari tobakon an tobakin, dari setiap tahapan dan tahapannya. Apakah kita tadi di dalam tahapan-tahapan kita itu tingkat demi tingkat ini, atau keadaan demi keadaan itu dinikan dengan dengan kebaikan atau dengan sebaliknya. Ada satu riwayat ya bahwa kaitan dengan arti tobakon an tobak itu termasuk adalah ketika kita mengikuti ya latara kabun atau sana man kana qablakum ya hadwil qudwah bil qudwah hatta law dakhalu hujra dabid ladakhaltumuhu. Ya. Sesungguhnya kalian akan mengikuti jejak orang-orang yang sebelum kalian, setapak demi setapak. Ya. Seandainya mereka memasuki liang biawak, tentulah kalian pun memasukinya. Lalu mereka bertanya, siapa wahai Rasulullah mereka itu? Kata, apakah mereka orang Yahudi dan Nasrani? Rasul menjawab, siapa lagi? Gitu. Jadi ada orang yang nantinya itu bahkan mengikuti langkah-langkah orang yang salah gitu dalam menghadapi kehidupannya. Jadi kalau tadi dikatakan di ayat lain bahwa akan kembali kepada ahlinya gitu kan, pada ahli. Nah kita juga ini dalam menapaki kehidupan itu kita mau jadi ahli mana gitu kan, menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli kejelekan gitu. Nah kadang-kadang kita suka membahas ya, wah dia mah ahli masjid, dia mah ahli ibadah, dia mah ahli kebaikan gitu kan. Tetapi dia sendiri ahlinya ahli di mana? Ya. Jadi apakah menjadi golongan yang mana gitu kan kepada kita. Dan ini ada satu riwayat juga, walaupun ini matruk ya, hadis yang dhaif, tetapi isinya sama, bahwasanya anak Adam itu benar-benar dalam keadaan akan menapati kehidupan setapak demi setapak, tingkatan demi tingkatan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya buat manusia ya, bahwa dia akan mendapat kehidupannya itu satu demi satu, langkah demi langkah, keadaan demi keadaan, sehingga mereka akan menemui Allah Subhanahu wa taala ya. Apakah dia akan dalam keadaan lalai, apakah dia dalam keadaan baik ataupun dengan keadaan buruk. Jadi pamalahum la yu'minun, di ayat selanjutnya Allah SWT mengatakan pamalahum la yu'minun. Mengapa mereka tidak mau beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Ya, apabila mereka dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, mereka tidak sujud. Ini apakah yang menghalang-halangi mereka untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya? Setari kemudian, dan mengapa mereka apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, ya merupakan ayat-ayat Allah SWT, mereka tidak mau bersujud menghormati dan atas keagungan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jila tarakabun tabaqan an tabaq, bahwa manusia akan mengalami satu keadaan demi keadaan. Dan kenapa kata Allah SWT mereka tidak mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Al-Qur'an. Idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Apabila dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, la yasjudun, mereka tidak bersujud. Makanya ini kalau di dalam surat Al-Insan itu adalah ayat ini adalah bagian daripada ayat sajdah, di mana kita disunahkan atau untuk ketika baca ini untuk sujud. Ya. Ustaz Nur pernah menyampaikan ya tentang sujud tilawah. Bacanya teh? Ayo, sudah lupa. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu bihaulihi wa quwwatihi. Jadi aku sajada wajhi lilladzi khalaqahu, wajahku sujud yang telah menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya, bihauli wa quwwatihi, dengan kekuatan dan bihaulihi, dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun.
Balil ladzina kafaru yukadzibun. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala berulang kali ya mengatakan bahkan orang-orang yang kafir itu selalu mendustakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi watak orang-orang kafir itu balil ladzina kafaru yukadzibun ya. Orang yang kafir itu selalu mendustakan kepada Al-Qur'an. Nah, ini. Ini kita jangankan ke orang-orang kafir. Kalau kita berkaca pada diri kita gitu. Ayat Al-Quran itu banyak didustakan atau banyak kita benarkan? Atau mungkin seberapa banyak Al-Quran yang telah kita baca, seberapa banyak Al-Quran yang telah kita pedomani gitu, tadaburi. Dalam diri kita tuh banyak mana Al-Quran atau yang lainnya. Nah, orang-orang yang ada berapa penggambaran dalam Al-Quran ya, tentang bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran. Jadi ada orang yang setengah-setengah yang gitu kan. Ada orang yang ragu-ragu. Ada juga yang sabikun bil khairat gitu kan. Ada orang yang dia musabakoh gitu kan. Berlomba kebaikan, mengamalkan Al-Quran. Sabikun bil khairat. Kemudian ada juga hadis yang menggambarkan bagaimana gambaran orang yang terhadap kebenaran itu ada yang bagaikan digambarkan dengan tanah, ada yang keras, ya keras tapi dia berlubang, yang kolong gitu. Jadi dia mampu menampung air, ya ketika hujan itu datang. Jadi di hadis itu digambarkan bagaimana tanah itu ketika hujan datang. Ada yang dia mampu menampung air, tetapi dia tidak mampu menyerap. Gitu. Iya. Ada yang mampu menampung air, tapi dia tidak menyerap. Jadi siga naon, siga sumur atau siga balong gitu, atau semua batu mampu menambah air. Kemudian ya, tanah, kalau ini gambarkan sebagai tanah, jadi tanah yang keras, kemudian ketika hujan datang, dia mampu menampung air, dan orang mengambil manfaat. Ya, jadi bisa jadi para ilmuwan, gitu, orang yang, para ulama, para ustadz, ya, yang dia mampu, tetapi dia sendiri tidak menyerap itu, tidak mengambil manfaatnya, batur mengambil manfaat. Gitu. Jadi ayat seperti itu. Ada juga yang dia keras dan tidak menampung air. Jadi sudah itu sehingga air kena daun kelor, daun pisang gitu, udah lewat. Nah, ada juga yang bagaikan tanah yang subur. Tanah yang subur tuh dia mampu menyerap air dan dia mengambil manfaat, tersuburkan dengan air yang dia terima, yang dia serap, dan memberikan manfaat. Nah, orang-orang yang tadi ya, orang yang bisa menyerap itulah yang tentunya adalah yang terbaik. Orang yang bagaikan tanah yang keras itu, ya sudah itu, dia sendiri tidak masuk, tidak bisa menyerap air dan tidak memberikan manfaat pada yang lain. Gitu. Jadi balil ladzina kafaru yukadzibun, orang-orang kafir itu wataknya mendustakan kebenaran, mengingkari dan menentang kebenaran di dalam Al-Quran itu. Nah, kita mudah-mudahan tidak seperti itu. Atau di dalam surat Al-Furqan ya, bahwa Qala Rasul inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul berkata bahwa kaumku akan menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang mahjur, yang ditinggalkan. Itu mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Nah, termasuk orang yang meninggalkan itu, kalau di dalam salah seorang ulama, kalau nggak salah Ibnu Qayyim ya, mengatakan termasuk mahjur itu ketika kita tidak membaca Al-Quran. Gitu. Jadi, atau kita membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkan. Itu juga mahjur. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang mahjur ya. Orang yang kafir itu balil ladzina kafaru yukadzibun, wallahu a'lamu bima yu'un, padahal Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Fabasyirhum bi'adzabin alim, maka beritakanlah kepada mereka wahai Muhammad tentang siksaan yang
pedih gitu kan, alim gitu kan, bukan alim dengan hamzah, itu sangat pedih, alimun. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia akan mendapatkan balasan atau pahala yang tidak terputus-putus. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman dan senantiasa beramal soleh, yang akan mendapatkan pahala yang tidak terputus-putus, dan kita dijauhkan dari sikap orang kafir, yaitu senantiasa mereka mendustakan, mengingkari kebenaran. Demikian, alhamdulillah kita telah menyelesaikan surat Al-Insyiqaq. Ya, semoga Allah SWT berikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita untuk senantiasa berada kebenaran, dan kita diberikan pengetahuan tentang kebenaran tersebut, serta kita diberikan kekuatan untuk bisa mengikuti kebenaran yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.